Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial Vue.js. Kali ini kita nggak akan ngoding dulu ya. Jadi kita akan belajar beberapa teori. Jadi apa yang harus kita pahami dari gaya atau style atau prosedur dari penulisan Vue.js ini. Oke, ya itu yang kita namakan dengan, biasanya sering dikenal dengan syntax template atau templating, seperti itu. Atau istilah mudahnya yaitu merupakan prosedur atau tata cara penulisan kode dengan tujuan untuk menghubungkan kode dari Vue instance dengan elemen HTML kita. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah elemen HTML kita mengerti bahwa ini merupakan kode dari Vue.js, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sintaks template yang pertama yaitu adalah teks. Teks ini tujuannya untuk menampilkan value apapun ke UI, dalam hal ini kepada user atau pengguna. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita dapat membungkusnya dengan double bracket atau tanda kurung kurawa. Nah, dengan cara ini kita dapat menampilkan data yang ada di Vue ke dalam HTML kita. Nah, contohnya seperti bawah ini. Jadi teman-teman bisa melakukan wrapping variabel teman-teman dengan tanda kurung kurawa, atau lebih dikenal dengan double bracket, seperti itu. Jadi dengan cara ini nilai dari variabel yang sudah tersimpan itu akan dapat ditampilkan di HTML-nya. Seperti itu. Itu untuk teks. Nah, lalu yang kedua adalah raw HTML. Nah, terkadang teks yang kita punya itu nilainya itu tidak hanya string, tapi terkadang itu juga wujud dari elemen HTML. Jadi kita ingin melakukan rendering dari string tersebut gitu. Nah, cara yang pertama kita bisa pakai direktif HTML. Nah, direktif HTML ini tujuannya untuk menampilkan string menjadi sebuah elemen HTML, seperti itu. Jadi kita lakukan definisi di elemen HTML-nya, kita beri direktif HTML, lalu value-nya adalah variabel kita. Nah, nilai dari variabel itu nanti akan dirender menjadi elemen HTML. Itu yang pertama, cara yang pertama. Nah, ada cara yang kedua yaitu bisa menggunakan komponen is itu. Nah, komponen is ini lebih keren menurut saya. Jadi kita tidak pakai HTML, tapi kita bisa pakai komponen is seperti ini. Untuk is ini nilainya adalah objek. Objeknya itu sama seperti waktu kita membuat komponen. Jadi ada template, ada data, seperti itu. Dalam hal ini kalau teman-teman hanya ingin merender aja, teman-teman bisa pakai template aja. Jadi objek kalau template, dan nama variabelnya kita masukkan di template tersebut. Jangan lupa kalau kita akan menggunakan komponen is ini, kita perlu membuat runtime compiler dari Vue ini di set ke true ya. Nanti kalau setnya ke false itu nggak bisa. Defaultnya itu adalah false, jadi kita perlu mengeset dulu ke true. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktek setelah materi ini. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut beberapa sudah kita pelajari ya waktu materi atau video data property. Ya, tujuannya yaitu untuk memberikan nilai pada atribut elemen HTML atau props. Nah, dengan menggunakan direktif vbind. Kita udah belajar ini vbind kemarin. Untuk shortcutnya bisa pakai ×2. Contohnya bisa dicek di slide. Jadi vbind id lalu nama variabelnya apa, atau cukup menuliskan ×2 id lalu nama variabelnya apa. Itu melakukan binding. Selanjutnya yaitu event. Event juga sudah dipelajari juga waktu video methods property. Teman-teman bisa pakai VON. Lalu untuk shortcutnya
bisa menuliskan dengan tanda @ jadi v on click atau v on mouse over, v on mouse leave itu bisa disingkat dengan @click, @mouse enter, @mouse leave seperti itu. Oke, lalu ada lagi directive. Nah ini yang spesial dari view ya, jadi adalah atribut spesial, biasanya diawali oleh karakter v dash, jadi v strip seperti itu adalah ciri dari directive. Nah, yang sudah kita pakai kan ada vbind, von, ada vhtml. Nah, ataupun kalau memang ada kebutuhan khusus, kita bisa membuat custom. Jadi ada nanti custom directive dan kita bisa membuatnya. Contohnya antara lain vbind, von itu tadi, vhtml, nanti ada vif untuk kondisional, velse if, velse seperti itu. Untuk perulangan ada vfor, lalu untuk data binding kita ada vmodel juga untuk binding ke input ya. Kita pakai vmodel seperti itu. Itu adalah contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa praktek juga, akan kita pelajari, kita bahas satu-satu bagaimana pakai vif, bagaimana kita pakai vfor seperti itu. Lalu apalagi ya, sepertinya ini sudah. Untuk sintaks template hanya ini aja sih, jadi teman-teman bisa pelajari mulai dari cara menampilkan teks, lalu menampilkan raw HTML, lalu atribut untuk binding ke atribut, untuk binding event, dan juga directive. Ini aja, jadi teman-teman semoga dapat dipahami, semoga bisa bermanfaat juga. Dan setelah ini kita baru lanjut ngoding lagi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.